Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Heru, NPM 0735211143. Saya dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas UAS yang diberikan dari mata kuliah Desain, Analisa, dan Algoritma. Baik, kita langsung saja ke materi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Darwin dengan NPM 0735211130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari kelompok kami, yaitu algoritma diskrit dengan materi pertama, yaitu saya sendiri Febrianti Darwin. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yang itu di sini yang kita buat yaitu pendahuluan. Yang pertama, algoritma diskreta adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam sebuah graf. Yang kedua, pendahuluan yang kedua yaitu algoritma ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti perancangan jaringan, rute navigasi, dan juga optimisasi transportasi. Baik, kita masuk ke cara kerja algoritma diskreta. Yaitu yang pertama yaitu inisialisasi jarak awal semua simpul dengan nilai tak terhingga kecuali simpul awal yang diatur ke 0. Yang kedua, pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Yang ketiga, perbarui jarak semua tetangga simpul terpilih berdasarkan bobot edge yang terhubung. Yang keempat, yaitu tandai simpul terpilih sebagai sudah dikunjungi. Yang kelima yaitu ulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua simpul dikunjungi atau ditemukan jalur terpendek ke simpul tujuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih lanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufika Azibrahman dari kelas 4 TIF 3. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi mata kuliah DAL Desain dan Analisis Algoritma, yang dimana kami meminta untuk membuat video oleh Bapak Mundajat Salmin, SPD MCC. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan implementasi. Langkah pertama yaitu pada langkah ini kita menginisialisasi jarak awal dari simpul-simpul tersebut. Dan yang kedua, simpul awal adalah A sehingga jaraknya diatur ke 0. Ketiga, untuk simpul lainnya B, C, dan E, jarak awal diatur ke nilai tak terhingga karena kita belum menemukan jalur terpendek untuk mencapai simpul-simpul tersebut. Jadi kesimpulannya itu pada langkah ini kita telah menginisialisasi jarak awal semua simpul dalam graf. Dan kita akan melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya dalam algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan tersebut. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisma Kasyahe. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implementasi algoritma Dijkstra langkah kedua. Langkah kedua, kita memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi A atau nilai masih 0. Bisa dilihat dalam graf di bawah ini. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan suatu persoalan optimis. Graf yang digunakan untuk mencari lintasan pendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Selanjutnya, penjelasan implementasi langkah kedua. Ada 5 penjelasan. Yang pertama, pada langkah ini, kita memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Yang kedua, dalam contoh ini, simpul dari jarak terpendek adalah simpul A dengan jarak 0. Yang ketiga, simpul akan ditandai sebagai sudah dikunjungi pada langkah selanjutnya. Yang keempat, pada langkah ini kita memilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Yang kelima atau yang terakhir, selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya dalam algoritma Dijkstra
untuk mengupdate jarak tetangga-tetangga dari simpul terpilih dan mencari jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rizky, NPM 07352111156, kelas 4 IF3. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi Algoritma Dijkstra dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan implementasi pada langkah ketiga. Langsung saja, implementasi langkah ketiga yaitu pada algoritma Dijkstra, yaitu perbarui jarak semua tetangga simpul A, jarak B 2 yaitu A ke B, jarak C 5 yaitu A ke C, jarak D 1 yaitu A ke D, dan jarak E yaitu tak terhingga atau tidak ada edge langsung dari A ke E. Penjelasan implementasi langkah ketiga itu pada langkah ini kita memperbarui jarak semua tetangga dari simpul A berdasarkan bobot H yang terhubung. Kedua, bobot H dari A ke B adalah 2 sehingga jarak B diupdate menjadi 2. Bobot H dari A ke C adalah 4 sehingga jarak C diupdate menjadi 5. Bobot H dari A ke D adalah 1 sehingga jarak D diupdate menjadi 1. Yang kelima, tidak ada H langsung dari A ke E, sehingga jarak E tetap tak terhingga. Kesimpulannya itu, pada langkah ini kita telah memperbarui jarak semua tetangga dari simpul A. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya dalam algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Itulah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Helen Deleke Jaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh dari algoritma Dijkstra. Di sini saya langsung saya pada contohnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa algoritma Dijkstra ini adalah algoritma yang memilih jarak yang paling terpendek. Ini adalah contoh soalnya di mana kita membuat jarak dari A ke Z. Untuk melintasi dari A ke Z, dia sampai ke berapa? Jarak terpendeknya berapa? Pada contoh algoritma Dijkstra di sini saya akan membuat sebuah tabel, yaitu di sini ada tabel V, A, J, K, L, M, Z. Nah, pada bagian tabel yang di atas ini merupakan jarak dari simpul, kemudian bagian ke bawah begini merupakan lokasi yang akan dipilih. Jadi yang pertama pada simpul A, pada simpul A di sini kita menggunakan memiliki simpul yang terhubung yaitu dari A ke J dan A ke K. Nah, di sini kita taruh dulu pertama itu A, kemudian dari A akan 0. Nah, pada A ke J di sini dia berbobot 4 per 4, kemudian dia melintasi dari A ke J. Yaitu dari A ke K. A ke K itu 7. Kemudian dari A ke L. Nah, pada algoritma Dijkstra di sini kita mencari langkah terpendeknya dari A ke Z. Kemudian kita harus memilih simpul yang terhubung karena
L, M, dan Z tidak terhubung langsung dengan A, maka di sini tak terhingga. Kemudian bisa kita lihat di sini pada simpul J dan K, yaitu jarak yang paling terpendek yaitu 4, di mana 4 lebih kecil dari 7, sehingga untuk sisi yang akan lokasi yang akan dipilih yaitu J. Saya akan beri warna dulu. Sorry. Yaitu J. Kemudian kita turunkan saja yang dari atas ke bawah. 4, kemudian AC. Pada J, pada simpul J di sini, simpul yang terhubung pada simpul J yaitu K, M, dan L. JGK yaitu memiliki bobot 2. Nah, bobot 2 di sini dari A, J, ke K, maka bobotnya adalah 6. Nah, 6 ini lebih kecil dari 7, maka dia akan terupdate. Update yaitu di sini 6, kemudian dengan A, J, K. 6 karena AGJ 4, kemudian JGK itu 2. Jadi 4 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 6. Kemudian yang berikut yaitu JKL. Nah, JKL di sini juga sama yaitu 6 karena JKL 2 dan AGJ 4. AGL. Dan untuk JKM AJM memiliki bobot 8. J4 dan JKM 4, jadi 4 ditambah dengan 4 hasilnya 8. Karena simpul J hanya terhubung pada KM dan L dan Z tidak terhubung, maka dia limited. Kita lihat di sini jarak simpul yang paling terpendek yaitu 6 memiliki 2 yang sama yaitu pada bagian K dan simpul K dan L, maka kita akan memilih salah satu. Di sini saya akan memilih yang K. Pada bagian K di sini kita akan turunkan. Jadi di sini K. Dan kita turunkan lagi dari atas ke bawah sama.
kemudian AJ 6, AJK, kemudian M-nya juga 6, AJK, AJL, dan M-nya 8, AJM. Nah, pada bagian simpul K di sini yang terhubung hanyalah J dan M. Untuk dari simpul K ke J memiliki simpul 2 dan A ke K 7, sehingga A, K, dan J memiliki bobot 9. Nah, 9 di sini bisa kita lihat dari pada bagian K di sini, yaitu AJK dibandingkan dengan AKJ lebih besar dari AKJ, yaitu memiliki bobot 9. Sedangkan pada AJK 6, sehingga dia tidak perlu lagi untuk mengupdate. Kemudian yang bagian KM, KKM. KKM juga sama, yaitu AKM hasilnya memiliki bobot 9, 7 ditambah 2, 9, sedangkan pada AJM memiliki bobot 8, sehingga dia tidak perlu lagi untuk mengupdate. Dan untuk pada bagian Z, biar K tidak terhubung langsung ke simpul Z, sehingga dia unlimited. Kemudian pada bagian K juga sudah. Setelah itu pada 6 dan 8 di sini bobot yang paling terkecil yaitu 6, maka kita berlanjut ke bagian L. Kemudian kita sama turunkan juga 4 AJ, kemudian 6 AJK, kemudian 6 AJL, dan M8 AJM. Pada simpul L di sini yang terhubung hanyalah M dan Z. Nah, pada M yaitu mempunyai bobot 5 dan dia beralih A, J, L, M bobotnya lebih besar, sehingga langsung saja ke L ke Z. L ke Z yaitu AJ LZ memiliki bobot 10. AGC 4, JKL 2, dan LGZ 4, maka 4 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 4 hasilnya 10. Sehingga di sini 10. Kemudian AJLZ. AJLZ. Yang berikut yang tersisa hanyalah M, maka di sini dengan bobot 8, maka M, kemudian kita turunkan lagi dari atas 4 AJ, kemudian 6 AJK, kemudian 6 AJL, 6 ya. Kemudian 8 AJM. Nah, pada bagian simpul M di sini dia terhubung hanya pada
ke Z. MGZ2, kemudian dari A, K, M, Z memiliki bobot 7 tambah 2 tambah dengan 2 hasilnya yaitu 11, dan dari A, J, M, Z AGJ 4, JKM 4, MGZ 2, sehingga bobotnya yaitu 10. Jadi jarak yang terpendek yaitu 10, yaitu AJMZ. 10 AJMZ. Oke. Sehingga dalam algoritma Dijkstra melintasi dari A ke Z, jarak terpendek yaitu AJLZ memiliki nilai yang sama dengan AJMZ, maka dengan hasilnya yaitu 10. Jadi maupun AJLZ ataupun AJMZ memiliki jarak terpendek yaitu 10. Jadi pada contoh kali ini jarak yang melintasi dari A ke Z yang memiliki jarak terpendek yaitu 10 dengan simpul AJLZ atau juga dengan simpul AJMZ. Saya perbesar dulu. Baik, itulah hasil dari penjelasan singkat saya dari contoh algoritma Dijkstra. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati, RTT dari kelas 3F3. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi atau tugas besar dari mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi yang akan saya bahas. Langsung saja masuk pada materi. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu contoh kasus algoritma Dijkstra. Nah, seperti dilihat berikut adalah contoh implementasi algoritma Dijkstra dalam bahasa Java. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perintah-perintah dalam program ini atau fungsi daripada program yang kita gunakan seperti dilihat pada tampilan ini. Jadi di sini terdapat library Java Util dan pada program ini kami menggunakan sebuah kelas yaitu diberi nama Dijkstra Algoritma. Di sini juga terdapat enkapsulasi yaitu dengan perintahnya private static final, atau di mana enkapsulasi di sini berarti dia hanya bisa mengakses kelas itu saja karena dia bersifat private atau privasi. Selanjutnya di sini ada public void Dijkstra. Public void Dijkstra ini merupakan sebuah metode di mana diikuti dengan yaitu atributnya. Di sini ada sebuah tipe data yaitu integer. Ada dua tipe data yaitu integer sama boolean. Selanjutnya di sini ada array. Array ini merupakan sebuah nilai atau parameter. Oke, kita lanjut. Nah, pada bagian sini terdapat sebuah perulangan yaitu perulangan for, di mana
perulangan for ini merupakan inisialisasi nilai dan menjalankan perubahan secara berulang selama kondisinya terpenuhi. Seperti baris berikutnya juga terdapat for, yaitu perulangan dengan fungsi yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita lanjut pada lanjutan daripada program ini. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan juga, atau ini disebut dengan konstruktor, yaitu menggunakan perulangan yang fungsinya inisialisasi nilai dan menjalankan perubahan secara berulang selama kondisinya terpenuhi. Jadi konstruktor sendiri merupakan metode khusus untuk menginisialisasikan suatu objek dan sebuah kelas. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada private. Private ini merupakan sebuah metode dan diikuti dengan atributnya. Dan juga ada perulangan for. Jadi tadi penjelasannya seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita lanjut saja. Di sini juga terdapat return min vertex, yaitu return di sini merupakan mengembalikan sebuah nilai. Nah, selanjutnya ada public static void main, dimana seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, public static void main ini merupakan sebuah perintah atau sebuah konstruktor, dimana konstruktor merupakan metode khusus untuk menginisialisasi objek dari sebuah kelas. Nah, untuk pada baris yang bisa dilihat pada bagian paling bawah, di sini merupakan sebuah tipe data di mana simbol ini merupakan simbol array di mana kita harus mengisinya dengan angka. Jadi di sini nilai daripada kita isi pada tipe array yaitu sebuah matriks yang akan kita cari nilainya. Kita lanjut. Nah, ini lanjutan daripada program tadi. Di sini juga ada insert. Ini sebuah dia akan menghasilkan sebuah nilai dari nilai yang kita taruh pada sebelumnya. Selanjutnya untuk perintah terakhir di sini adalah sebuah konstruktor, di mana yaitu langkah-langkah untuk mengisi konstruktor, yaitu nama kelas diikuti konstruktor continuous, terus selanjutnya nama kelasnya. Nah, jadi bisa dilihat untuk hasil runningnya, yaitu jadi hasil runningnya di sini mohon maaf, kita balik. Jadi di sini hasil runningnya jarak dari simpul 0 ke simpul 0 adalah hasilnya yaitu 0. Yang kedua, jarak dari simpul 0 ke simpul 1 adalah 2. Yang ketiga, jarak dari simpul 0 ke simpul 2 adalah 4. Yang keempat, jarak dari simpul 0 ke simpul 3 adalah 3. Dan yang terakhir ada jarak dari simpul 0 ke simpul 4 adalah 8. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan matriks sebuah matriks adjasensi sebagai representasi graf. Graf yang diberikan adalah graf dengan 5 sampul. Di sini ada 5 sampul, yaitu simpul yaitu ada simpul A, simpul B, simpul C, D, dan juga E. Jadi ada 5 seperti yang ditunjukkan dalam matriks adjasensi.
Kemudian kita memanggil metode Dijkstra dengan graf dan simpul awal yang ditentukan, yang telah kita tentukan. Metode Dijkstra juga akan mencari jalur terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya dan menampilkan hasilnya. Nah, harap dicatat bahwa contoh ini hanya menunjukkan implementasi algoritma Dijkstra dan menggunakan matriks adjasensi. Dalam mengimplementasikan yang lebih kompleks, struktur data yang lebih efisien, binomial atau Fibonacci dapat digunakan untuk mempercepat pencarian jalur terpendek. Jadi fungsi daripada metode Dijkstra ini bisa kita simpulkan bahwa dia bisa kita gunakan untuk mempercepat pencarian jalur terpendek. Nah, jadi itu kurang lebih penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu materi selanjutnya. Jadi sampai di sini saja penjelasan dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Wahyuningsih. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari rute terpendek secara optimal. Berikutnya, dengan menggunakan program ini dapat mempercepat dalam menentukan rute terpendek tersebut. Dan terakhir, program ini menawarkan beberapa kemudahan dalam menyusun peta secara dinamik, sehingga apabila terdapat perubahan kondisi pada peta, program dapat menyesuaikan dengan kondisi baru. Sekian, terima kasih.